ada di Nangro Aceh Darussalam. Nah, ini mungkin terkait dengan pluralisme yang ada di negara kita. Artinya bahwa ketika kita memahami atau pelaksanaan implementasi daripada hukum di negara kita, mungkin ada beberapa pertimbangan, ada sebagai dasar hukum terkait dengan hukum di negeri kita. Di antaranya mungkin ada hukum adat, ada hukum agama, yang mungkin bisa juga di sebagian daerah itu sangat kuat sekali. Artinya pemahaman mereka, penerapannya bisa juga dipakai di daerah tersebut. Nah, pluralisme hukum ini artinya adanya lebih dari satu hukum secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Ini maksudnya adalah bahwa di negeri kita atau di dalam pelaksanaan kenegaraan atau pemerintahan atau kemasyarakatan, penggunaan hukum ini ada dua macam hukum yang digunakan. Dalam era pluralisme terdapat hukum di negara satu sisi, dan sisi lain ada hukum rakyat atau hukum adat, hukum agama, hukum kebiasaan atau konvensi sosial yang dipandang sebagai hukum. Makanya ketika banyak, Anda ingat nggak ketika ini kasusnya pemilu misalnya, kasusnya MK kemarin misalnya, mungkin dari sisi hukum formal itu tidak ada masalah, tetapi dari sisi hukum non formal, sisi etika dan sebagainya itu menjadi masalah, sehingga ini dijadikan hukum berlakuan, sehingga hukum ini bisa juga diberlakukan, tetapi bukan masuk ke ranah hukum formal, sehingga yang menangani adalah majelis etik atau Bawaslu atau bisa juga MK. Di kemarin yang terjadi seperti itu. Nah, ini artinya bahwa terjadi sebuah pluralisme. Artinya di dalam kehidupan hukum di negeri kita juga berlaku hukum adat, hukum agama, kebiasaan dan sebagainya. Ini terkait dengan pluralisme. Pluralisme hukum itu bisa lemah, bisa juga kuat. Ada yang hukum adatnya sangat kuat sekali. Ada yang hukum formalnya lemah sekali. Jadi yang diperkuat ada yang sisi hukum adatnya, ada yang hukum formalnya. Begitu juga mungkin di desa kalian. Mungkin secara nasional memakai hukum formal, undang-undang misalnya, atau hukum KUHP atau pidana yang dibuat secara nasional atau berlaku secara nasional sehingga berlaku di desa Anda. Tetapi mungkin bisa juga itu tidak diberlakukan, tetapi hukum adat di desamu lebih kuat. Nah, ketika ngomong hukum adat itu belum tentu berlaku di daerah yang lain, tetapi di desa Anda sangat berlaku. Ya, macam-macam mungkin. Tapi bisa juga karena globalisasi, karena perkembangan zaman, sehingga mungkin bisa juga hukum adat itu melemah. Ya. Artinya generasi sekarang dengan dulu mungkin bisa juga berbeda. Ya, mungkin sekarang penerangan, informasi, segala macam kebutuhan masyarakat itu mudah dipenuhi, beda dengan dulu. Jadi dulu tuh mitos-mitos tetap masih ada kuat, tetapi hari ini bisa juga itu menjadi hal yang biasa. Misalnya satu contoh di desa saya misalnya, di desa saya itu tidak boleh ada musik yang menggunakan gong. Ya. Tapi kalau menggunakan selain gong boleh, itu dulu. Tapi andai kata sekarang diterapkan, ada warga yang mau nanggap wayang atau ludruk misalnya, yang ada gongnya, boleh enggak? Atau bisa juga masih berlaku enggak hukum adat atau keyakinan atau mitos di dalam masyarakat itu bahwa ketika ada warga yang menggunakan nanggap istilahnya ada musik gongnya, maka keluarganya akan menjadi tidak harmonis, menjadi kacau balau, atau mungkin ada musibah-musibah lain akibat dampak daripada melanggar hukum adat tersebut. Dulu misalnya di daerah saya juga
ada sebuah makam, ketika ada burung yang lewat di atas makam itu pasti jatuh, enggak. Tapi sekarang bisa juga tidak. Mungkin dulu juga ada desa yang setiap tahun harus ada ruatan desa, harus menyembelih kepala kerbau yang kepalanya dibuat sesembahan atau sebuah untuk syukuran. Kalau itu tidak dilakukan, mungkin akan terjadi desa itu akan terjadi paceklik, terjadi sebuah bencana musibah sehingga hukum adat itu berlaku di masyarakat. Atau mungkin hukum-hukum yang lain. Itu hukum ada di Bali misalnya. Itu ada petugas atau penegak hukumnya sendiri, hukum adat, ada pecalang bahasanya. Mungkin bisa juga ada hukum-hukum daerah yang ketika masuk, kalau tidak mengucapkan salam, pasti akan terjadi sebuah kejadian di luar. Bisa juga terjadi. Nah, pluralisme hukum ini menjadi lemah, ini bentuk lain dari sentralisme hukum. Meski pluralisme hukum diakui, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior. Sementara hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara. Jadi terkadang hukum masyarakat itu menjadi lemah. Contohnya apa? Peraturan sistem pemerintah desa misalnya. Kalau dulu undang-undang yang lama bahwa desa itu adalah yang mengakui hukum sesuai dengan adat istiadatnya. Artinya pemerintah juga mengakui adanya adat istiadat yang ada di desanya, sehingga setiap desa pasti punya kebiasaan dan adatnya masing-masing, sehingga hukumnya bisa juga berbeda-beda. Makanya bisa dikatakan seje deso mojo. Tetapi di akhir-akhir ini ada stereotip, ada menganggap bahwa pluralisme hukum itu menganggap hukum negara lebih superior, lebih kuat. Tetapi bukan itu alasannya. Misalnya, kalau pemerintah desa itu tidak menjalankan undang-undang tentang undang-undang desa, maka ADD-nya tidak muncul atau tidak turun ke desa itu. Bisa juga. Sehingga mau tidak mau, desa itu melaksanakan undang-undang desa sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Walaupun di desa itu bisa juga mempunyai aturan yang berbeda sesuai dengan kapasitas dan adat istiadat yang ada di desa tersebut. Sehingga semua desa mau tidak mau sama. Karena apa? Bisa juga ADD turun itu sistem pelaporannya juga sama. Sehingga mau tidak mau ya harus mengikuti aturan yang ada. Misalnya perencanaan pembangunan. Sebenarnya setiap desa itu kan punya persoalan masing-masing, punya masalah masing-masing, mana yang skala prioritas yang harus didahulukan. Tetapi karena tuntutan pos anggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kabupaten, sehingga mau tidak mau penggunaan anggaran itu menyesuaikan dengan pos anggaran yang ditentukan, sehingga tidak sesuai dengan kepentingan hajat masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, kalau itu tidak dilakukan, yo anggarannya tidak bisa diserap, sehingga banyak pemerintah desa itu menganggap bahwa kepentingan masyarakat itu sikrek. Iki nek nuruti sampean, anggaran yang di atas tidak bisa turun. Kalau kita mengandalkan iuran, gotong royong, kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan pembangunan tersebut. Misalnya membangun jalan, mungkin kalau sesuai dengan kemampuan desa, ya mek iso dimakan damtok rek diuruk paving ngono. Tapi kalau mengandalkan ada dana dari pusat, ada dana dari pemerintah daerah, bisa juga tidak di paving, tetapi bisa juga di aspal atau dicor, atau bisa lebih. Makanya mau tidak mau akhirnya apa? Pemerintah desa menyesuaikan aturan dan hukumnya. Ya.
Jadi ada kalanya para pelaku pelanggar atau penjahat itu nek biyen wedi rek kualat dosa kan ngono ya. Akhir saiki gak ono. Wedine iku ambek polisi atau ketika takut di penjara atau didenda. Sehingga aturan hukum adat itu menjadi lemah. Misalnya kalau hukum agama, berdosa kalau kamu mencuri itu. Tapi kalau dia salah, dosa ini kak kalong, ya dia masih hidup, misalnya, akhirnya lemah. Tapi kalau hukum pemerintah, hukum formal yang diterapkan, ketika Anda mencuri, kalau konangan ketangkep, yo di penjara barang sampean, bisa juga didenda barang, akhirnya takut. Nah, itu. Sehingga pluralisme hukum atau pelaksanaan daripada hukum di negeri kita atau hukum-hukum adat itu menjadi, tapi bukan berarti melemahkan, tetapi mempertegas apa saja hukum adat yang tidak diberlakukan atau mungkin juga diabaikan oleh masyarakat yang melanggar hukum. Bisa juga pluralisme itu menjadi kuat. Faktanya ada kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok masyarakat. Semua sistem hukum dipandang semua kedudukan dalam masyarakat terdapat hierarki yang lebih tinggi dan rendah. Artinya ketika ada persoalan hukum di masyarakat bisa negosiasi. Artinya apa? Ini diselesaikan dengan cara hukum adat, apa hukum agama, apa hukum formal. Atau bisa juga ketika ada masalah, ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, apa dengan penegakan hukum. Kalau proses hukum ya ayo datang ke polsek, lapor ke polisi, di BAP, di penyidikan, sehingga diputuskan di dalam pengadilan. Tapi kalau ini diselesaikan dalam cara kekeluargaan, mungkin, ya tidak mungkin, biasanya kepala desa menjadi mediator, menjadi hakimnya, menjadi penengahnya, kepala dusun, RT, RW, atau tokoh masyarakat menjadi mediasinya, penyelesaian kasus-kasus pidana yang ada terjadi di desa itu, atau di kampung, atau di adat itu. Atau bisa juga tokoh adat yang memfasilitasi itu, sehingga persoalan hukum itu bisa diselesaikan tidak sampai ke hukum formal. Kalau dulu mungkin bisa juga ketika orang misalnya ada kasus penculikan misalnya, tetangga nih, anak itu guni, cak muli, bisa juga biasanya ditangkap atau bisa juga kena OTT, ketangkap tangan di rumah tetangganya. Nah, akhirnya dicekel hansip, ditaruh karo nanggane wak polo, akhirnya dibawa ke balai desa dengan dikarak oleh masyarakat bahwa dia ini loh pelanggar hukum di desa kita, bisa dikarak dihukum. Kemudian di desa diputuskan untuk kena sanksi hukum, kemudian hukum sosial atau hukum adat. Ada yang membersihkan jalan poros desa, ada yang disuruh beli kursi rapat di desa, ada yang disuruh beli semen untuk pembangunan fasilitas yang ada di desa ini. Tergantung masalahnya. Nah, ini biasanya hukum ini menjadi kuat. Ada juga yang, tetapi ada juga yang tidak terima, wis dibawa lapor aja ke ranah hukum. Misalnya Anda tidak terima kalau itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Misalnya ada terjadi perzinahan misalnya. Piye rek iki nek misale diterusno, iki wis duwe bojo, terus iki cek kuliah atau cek sekolah. Nah, mosok langsung wis karena saya berdosa tetap sekolah, hamil banda, sementing lantik, saya siap bertanggung jawab kekeluargaan rek. Bojone gak terima, lah wis selesaikan cara hukum saja. Jadi
ada penegak hukum, atau bisa juga dilaporkan secara hukum, pencabulan atau apa. Oke, ini terkait penguatan atau juga pelemahan. Kalau pelemahan bisa juga karena tuntutan undang-undang, tuntutan itu, sehingga orang-orang itu lebih mengutamakan, sehingga para tokoh adat dianggap wis gak mempan maneh, wong arek saiki kowe. Ya nek biyen ana grumbul, saiki ora ana grumbul ya. Grumbule ngalih nang ngene kafe. Ono kafe, ono penyakit apa wedine wifi. Akhirnya nyedot kabeh. Perkembangan konsep legal pluralisme ini tidak menonjol dikotomi antara sistem hukum negara di satu sisi, hukum rakyat, atau di sisi lain juga. Artinya di sini bahwa pemikiran pluralisme ini menunjukkan adanya perkembangan baru. Ini memberikan perhatian terjadi saling ketergantungan, saling berpengaruh, atau interdependensi, interface antara sistem hukum dan sistem, terutama hukum internasional, nasional maupun lokal. Katakanlah sekarang misalnya dengan adanya pengungsi atau mungkin imigran dari Rohingya misalnya, ini ya apa Anda melihatnya? Ini menggunakan hukum mana? Ini kasusnya berada di daerah kita. Ada orang lain yang bukan WNI, orang luar. Di sisi lain kita memandang dengan hukum hak asasi manusia. Di sisi lain ada hukum pidana, hukum sosial dan sebagainya. Maka ini terjadi harus digunakan hukum mana? Internasional kah? Atau secara nasional? Jadi contohnya gini, misalnya di daerah Anda ada penduduk, ada pendatang yang mungkin berminggu-minggu, bertahun-tahun tanpa ada laporan di RT, tanpa ada pengetahuan surat keterangan bahwa dia adalah warga mana, tetapi dia berada di kampungmu berminggu-minggu. Ya. Ini harus bagaimana penyelesaiannya? Nah, ya kalau gak ada masalah, neno masalah. Mungkin masyarakat juga ketika tidak ada masalah ya tidak mempersoalkan, tetapi ketika ada persoalan, ada masalah, misalnya mau 17-an, loh sampean loh warga negara ndi, warga desa ndi, RT ndi, gak jelas RT ini, katanya ditarik ya apa, gak ditarik ku manggone ndi kene, kan repot rek ngono iku. Nek ngomong kerukunan karena kita sama-sama tinggal di daerah tersebut, hukum adat ya harus bayar iuran nek. Tapi nek ngomong hukum formal secara administratif, lu sampean lebih ke warga RT sini, bukan RW sini, nek ditarik ya salah awak dhewe. Gak ditarik sampean yo urip kene kan repot. Tapi nek ngomong hukum adat ya ditarik ae. Tapi nek ngomong hukum formal, sampean bukan warga negara sini, bukan warga desa sini. Anda tidak berkewajiban untuk aktif di dalam kegiatan masyarakat yang ada di RT ini. Nenek wis ngono ku piye? Mungkin saya kira di desa kalian, desa adat juga mungkin ada atau ada terjadi hal-hal seperti ini. Bisa juga karena mungkin belum ada persoalan ya, sehingga dia tidak mempersalahkan. Terus gak ngurus, yang penting urip, ngaku urip mungkin mampir turu tok ya. Jadi pagi berangkat kerja, pulang malam tidur di situ. Tidak beraktivitas sosial di lingkungan situ. Tetapi ketika ada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan itu, ya mau tidak mau harusnya ikut. Misalnya ada tetangga yang meninggal, ada tetangga yang punya hajatan, ada tetangga yang mungkin juga syukuran, ada juga kegiatan lingkungan terkait dengan 17-an, peringatan HBI, HBN. Nah, itu bisa juga harus ada kegiatan kerukunan di lingkungan itu. Tetapi kalau secara administrasi dia tidak memenuhi warga desa itu atau kampung itu, ya mungkin tidak berkewajiban.
Nek ngomong adat yo kudune rek. Karena apa? Mungkin kita sudah kenal. Tetapi karena administrasi saja dia tidak ngurusi loh. Jadi dia masih warga negara Surabaya misalnya. Tetapi tinggalnya sudah di Mojokerto. Sehingga KTP ini KTP Surabaya rek. Apa maneh nek sekarang waktu pemilu ya. Atau pilkades misalnya. Loh, KTP-mu KTP ndi? KTP Surabaya, berarti sampean gak iso nyoblos lho kene lah. Tetapi setiap harinya dia tinggal di sini. Walaupun mungkin ada mekanisme, nek pilihan pemilu bisa juga berpindah boleh, ya. Yang bukan warga desa situ nyoblos di situ boleh. Tetapi hanya nyoblos pemerintah yang sifatnya regional atau nasional. Tapi kalau misalnya pilkades, pemilihan kepala desa, ya jelas tidak bisa. Dia bukan KTP situ. Nah, ini kan persoalan hukum, administrasi, hukum perdata yang mungkin terjadi di daerah ya. Sehingga hukum ini menjadi kuat dan lemah ketika ini bisa diabaikan oleh masyarakat. Misalnya ono pilihan kepala desa, wah enak yo calone lurahe sugih-sugih. Setiap kakak, setiap pemilih disangoni 1 jutaan. Bu omah no 6 wis karuan wis. Calone 5 wis jare sak musim pemilihan kepala desa oleh 10 juta keluarga itu ya. Tiba keluarga itu gak oleh. Kenapa? Karena KTP-nya bukan KTP desa itu. Loh, piye nek ngene iki. Ini biasanya terjadi di atau bisa juga kasus-kasus yang lain. Misalnya ada warga Surabaya, mungkin bisa juga di itu kos atau mungkin bermain, terus meninggal di situ, rek. Terus ya apa itu? Dikubur nanti ya rekmu itu. Nek ngomong hukum agama kalau sesama muslim ya saudara, ya gak apa-apa hukum begini. Tapi nek ngomong administrasi bisa juga masyarakatnya tidak bisa menerima. Ada sebagian daerah dosa ketika ada warga yang meninggal bukan desa dari warga desa itu, maka harus membayar ke desa. Jadi kuburannya bayar ya, kok jabon bayar 1 juta ini, bukan warga jabon. Mungkin bisa juga di desa kalian ada yang tidak bayar. Sehingga jaminan sopo yang bertanggung jawab siapa? Misalnya keluarganya ini, ya mungkin ini keluarga saya, tetapi dia bukan secara administrasi bukan warga. Nah, ini perkembangan urusan hukum yang ada di. Mungkin ada adik ketika nanti di desa atau di kehidupan yang lain ada persoalan-persoalan yang lain. Atau mungkin persoalan perdata. Kamu punya perusahaan, nyewa rumah di situ. Kayak kantor misalnya. Kemudian ada masalah, banyak para pelanggan konstituen yang datang ke rumah itu, ke kantor itu, padahal sampai di situ ngontrak rek piye gitu. Nah, itu persoalan data yang mungkin bisa juga terjadi. Ada pluralisme dalam hukum pidana. Bagi kebanyakan sarjana hukum, kenyataannya ada sistem hukum lain di samping hukum negara yang masih sulit diterima. Hal ini terutama dalam pembidangan bidang hukum pidana. Tidaklah terlalu mengejutkan dalam bidang hukum, misalnya soal perikatan, perkawinan, pewarisan. Nek ngomong pewarisan ini kan macam-macam. Anda menggunakan dasar hukum mana? Nek hukum agama ada fawaraid, pembagian waris itu. Jadi ada hukum ajaran agama Islam yang menata tentang pembagian waris sesuai dengan tanggung jawab. Anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, anak laki-laki tunggal dapat berapa. Itu dalam ajaran Islam diatur. Tetapi karena hukumnya dalam seperti ini, sing didum yo kakeh pisan, ya. Akhirnya menggunakan hukum nasional. Nah, hukum nasional didum padha rek. Jadi ini ono total warisnya ada 1 miliar, anaknya 4,
ya dibagi 4 ya. Atau bisa juga dibagi 5 karena orang tuanya masih ada atau masih hidup. Atau bisa juga dibagi 5 tapi yang satu ditambahkan kepada anak yang sulung, anak yang terakhir, yang rahil, karena orang tuanya masih mengikuti anak yang terakhir. Itu biasa juga terjadi. Atau bisa juga hukum perkawinan. Hukum perkawinan ini menggunakan 2 hukum loh, Rek. Pertama dan hukum negara dan hukum agama. Buktinya apa? Sampai cara nikahnya dengan cara agama. Pencatatan hukumnya dengan catatan sipil hukum negara. Tadi kalau Anda melaksanakan perkawinan itu ada 2 hukum yang diterapkan. Karena enggak hukum nasional, sampean rabi ambek sapa oleh akhirnya. Antara agama boleh, atau bisa juga LGBT, Rek. Karena hak asasi manusia, kan akhirnya disahkan boleh. Ada sebagian negara yang mensahkan itu. Jadi laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Rek itu. Tetapi mungkin karena di daerah kita, di negara kita tidak penganut itu, sehingga itu tidak diberlakukan. Mungkin bisa juga di undang-undang kita tidak ada. Tetapi wacana itu sempat dilontarkan karena terkait dengan hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi kalau itu disandingkan dengan hukum agama, jelas bertentangan. Dan tidak mungkin di negara kita tidak menganut pada hukum, apalagi ngomong perkawinan. Jadi nek ngono oleh lah nikah ambek sapi, nikah ambek kambing ngono ya. Ada sempat yang nikah sama kambing ngono piye. Keberadaan asas legalitas bagaimana dikandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP misalnya merupakan benteng yang sangat kuat untuk menafikan keberadaan hukum pidana. Selain itu hukum negara. Meski demikian, dalam sejarah perkembangannya hukum pidana di Indonesia ada lebih dari 1 sistem hukum yang digunakan dalam hukum pidana atau pidana barat atau bisa disebut dengan hukum pidana adat. Jadi ini ngomong hukum pidana adat atau hukum umum barat itu bisa juga 2 yang diterapkan. Jadi kadang wis kena hukum adat, jek kena hukum pidana. Artinya apa? Wis dibayar denda, ya dibayar penjara bisa. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, hukum pidana adat dan pluralisme hukum pidana, contohnya adalah pidana yang ada di Bali misalnya. Hukum pidana adat tindakan yang melanggar perasaan, keadilan, kepatuhan terhadap masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman, ketertiban, keseimbangan di dalam masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman, keseimbangan, maka terjadilah reaksi adat. Mungkin di Bali itu masih mengakui, menghormati, atau bisa juga masih mengakui hukum adat tersebut. Mungkin pernah saya ceritakan bahwa kalau di Bali ada seorang laki-laki memuji istri temannya atau istri tetangganya atau istri istrimu cantik sekali, seksi sekali misalnya, itu bukan marah suaminya, tapi malah bangga. Artinya itu sebuah penghargaan bagi pasangan itu atau bagi suami itu karena mempunyai seorang istri yang barangkali dia sangat cantik atau seksi dan sebagainya. Tetapi coba kalau itu diucapkan di Pulau Jawa atau di Jawa Timur misalnya, mungkin sama ini malah ya sebubrak keluarganya, malah bertanya-tanya. Kemudian ada jembatan yuridis untuk mengaktualisasi hukum pidana adat dalam kerangka hukum pidana nasional. Dalam pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951. Ini salah satu undang-undang yang bisa juga memfasilitasi. Artinya
bahwa hukum adat di Bali itu juga diperkuat dengan hukum. Artinya diakui gitu. Di Bali terdapat sumber hukum yang tertulis, terdapat di tempat terjadi tindak pidana menjadi tindak pidana adat dilakukan di tempat atau sudi di pura, tidak dapat ada di luar tempat suci. Proses penyelenggaraan tindakan pidana di Bali diselesaikan melalui saluran formal, yaitu melalui pengadilan khusus. Saluran formal diselesaikan dalam lembaga adat. Jadi koyok negara ngono. Tapi yang sebagai dasar adalah hukum adat. Nah, misalnya dulu pernah kejadian ada seorang turis ya, yang menendang sesajene wong Bali rek. Mungkin yang nyadu iku mang dianggap bahwa ini sirik ngono ya. Tetapi bagi masyarakat Bali yang berkeyakinan atau beragama Buddha atau yang lain itu adalah sangat sesembahan rek. Jadi sesajen yang ada di tempat-tempat itu disopadui rek. Loh piye. Bagi masyarakat Bali itu masuk sebuah penghinaan terhadap adat istiadat yang ada di Bali. Tapi di sisi lain bagi orang yang menganut Bhairaja, wah ini musyrik ini. Itu tidak boleh. Maka ini terjadilah pelanggaran hukum adat sehingga orang ini terkekal dan dijaga secara di Bali tidak pidana adat terjadi sebagian besar diselesaikan di luar pengadilan. Jadi di luar pengadilan artinya diselesaikan secara hukum ada majelis agama. Dasar hukum digunakan penyelesaian pengadilan agama ini adalah kitab Adi Agama JO pasal 5 dan 3 Undang-Undang DRT nomor 1. Sanksi adat adalah upacara pembersihan, ada denda, ada minta maaf, ada yang dibuang, ada yang diajak bicara dan diusir. Ada sanksi sosial misalnya, dikucilkan, ini sekadar melanggar itu. Bisa juga dibuang, disuruh diungsikan di tempat, atau bisa juga dikurung di dalam sebuah rumah sehingga dia harus mengintrospeksi diri. Itu hukum adat. Kemudian ada hukum pidana adat dalam RUU KUHP draft tahun 2004 pasal 1. Tiada seorang pun yang dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan dilakukan telah ditetapkan sebagai tindakan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pembuatan itu dan dilakukan. Artinya dia melakukan hukum adat, tetapi di dalam rancangan itu ketika itu sudah ditetapkan juga berlaku hukum formal. Jadi dia juga melanggar secara adat, dia melanggar secara hukum formal. Jadi hukumannya double kalian ya. Sama halnya ya kasus Molino itu pencuri, kayaknya makan minum itu sebenarnya hukum adat, hukum agama, hukum formal juga nggak boleh. Kemudian ada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang itu patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Ketika hukum adat itu berlaku, tetapi sebenarnya di dalam hukum formal itu tidak ada. Misalnya tadi yang saya contohkan, di daerah itu dilarang masyarakat menggunakan alat musik yang ada gong, dan itu berlaku di daerah tersebut. Tapi sebenarnya di dalam undang-undang hukum formal itu tidak ada. Loh itu negara gak ngatur ya, tapi hukum adatnya ngatur. Ya tergantung masyarakatnya. Kalau itu tetap diberlakukan, ya tidak masalah. Ini di dalam rancangan undang-undang KUHP itu
Tuh. Penjelasan daripada pasal 1 ayat 3 rancangan undang-undang KUHP adalah suatu kenyataan bahwa ada di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat yang berlaku dalam hukum tersebut. Seperti di awal saya sampaikan, mungkin tidak semua daerah ya. Ada yang daerah itu wis modern atau wis globalisasi sehingga hukum adatnya sudah tidak berlaku lagi. Ada sebagian daerah yang masih mengakui. Ya, contohnya ya di Bali, desa adat dan sebagainya. Kalau di sini ngomong hukum Mojopahit, hukum adat, saya kira sebenarnya masih ada, tetapi tidak banyak orang yang concern di dalam hukum itu. Hanya orang-orang yang dianggap wah kuno itu, ya. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai hukum berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam KUHP ini. Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang diakui tindak pidana adat tersebut lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat atau jadi mungkin bisa juga adat itu memperbolehkan misalnya ono pesta lajang misalnya tempat pertemuan antara laki-laki dan perempuan tujuannya dalam biar ketemu jodohnya, tapi di sisi lain itu menjadi sesuatu yang tidak baik di daerah lain misalnya itu. Tetapi ada sebagian daerah yang mungkin itu boleh sah. Selanjutnya hukum pidana Islam dan pluralisme hukum pidana. Jadi ini kalau tadi kita bicara tentang hukum adat, tetapi sekarang adalah hukum agama. Yang ada di negara kita yang sudah berlaku adalah di Nangro, Aceh, Darussalam. Mungkin karena sejarah masuknya Islam. Bisa juga dikatakan bahwa Aceh itu adalah serambi Mekah. Makanya daerah Aceh itu mempunyai otonomi khusus Aceh yang berciri khas agama Islam. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh karena pengakuan pemberlakuan hukum syariah. Jadi kono iku ana undang-undang terkait dengan penggunaan hijab. Jadi ono kalau di sana ada perempuan zaman tidak menggunakan hijab, dia kena sanksi pidana bisa juga. Jadi ada waktu-waktu atau bisa juga setiap warga masyarakat laki-laki maupun perempuan harus pakai baju yang sopan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Nangro Aceh. Jadi ini dasar-dasar hukum terkait dengan pemberlakuan hukum syariah Islam di Aceh. Apakah Nangro Aceh tidak bisa Pak dilakukan di Jawa Timur? Ya bisa saja, ya berlaku ya, tetapi tidak didasari hukum formal. Sehingga ketika ada pelanggaran hukum agama, ya pengadilan agama atau agama itu yang Tapi kalau di Aceh ini dilindungi secara hukum nasional karena ada undang-undang otonomi khusus. Kalau di negara kita atau di wilayah lain itu ya bisa juga. Jadi ada konon, ada pergub. Jadi di Aceh itu ada selain peraturan daerah, selain ada peraturan gubernur, itu ada konon. Konon itu berarti kan ada dalil hukum agama yang diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Aceh. Ini karena dasarnya itu.
Misalnya ada hukum cambuk. Ini kononnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang khamr dan minuman keras. Jadi kalau menurut agama, ketika orang itu atau seseorang atau laki atau perempuan yang menggunakan atau minuman khamr atau minuman keras, minuman yang memabukkan atau berbahaya, itu bisa dikenakan hukuman cambuk sesuai dengan kononnya. Ada konon nomor 13 tahun 2003 tentang maisir, perjudian. Ini sanksinya kalau di Aceh hukumnya dicambuk. Nek kene ya penjara ya, hukum formal ya. Ada tentang konon nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat. Ngopo khalwat. Ada Pergub nomor 10 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan hukuman cambuk. Itu artinya bahwa konon-konon di atas itu juga didukung oleh pemerintah. Teknisnya piye pelaksanaan hukum cambuk itu. Misalnya hukum Islam itu bahwa kalau mencuri potong tangannya. Tapi kalau hukum negara kita tidak ada yang kalau orang mencuri dipotong tangannya. Dan korupsi Pak, maksud dipotong tangannya wong akeh sing korupsi. Ya potong lehernya rek. Nah, iya. Hukuman cambuk antara lain telah diterapkan di Biren, Kuala Simpang, Banda Aceh, Langsa. Ini daerah-daerah yang ada di Aceh. Bahkan dulu itu ada di Timur Leste. Setiap pemberontak itu dipotong kupingnya rek. Jadi dia kalau ketangkap itu langsung kupingnya dipotong sini. Jadi kalau ada warga yang kupingnya pernah dipotong, berarti dia pernah kena kasus. Itu kalau di Timur. Kalau di Aceh cukup dicambuk. Cambuk empor ya. Nah, implikasi dari penerapan syariat Islam sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat menyampingkan peraturan sejenis yang mengatur tentang hal yang sama. Jadi mungkin bisa juga yang ditakutkan masyarakat Aceh ketika dia melanggar hukum atau pidana itu hukumannya berbeda dengan daerah yang lain. Mungkin yang melanggar gini Jawa Timur cukup di penjara, nih kok kono gak di penjara tok, ya digebuki barang kan. Cambuk. Artinya memukul itu disahkan. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Perda hanya memuat tindak pidana dengan jenis pelanggaran pidana paling lama 6 bulan atau denda 50 juta, tidak jenis sanksi pidana yang lain. Hukumannya ini paling denda sampai penjara ya. Syariat Islam di Aceh termasuk terkait dengan jinayah hukum pidana pasal 125 Undang-Undang tahun nomor 11 tahun 2006. Peradilan syariah Islam di Aceh sebagaimana dari sistem peradilan nasional di lingkungan peradilan agama. Jadi di sana tuh sudah ada pengadilan khusus. Ya. Nek Jawa Timur pengadilan agama paling urusan cerai tok ya. Cerai nikah waris ngono tok ya. Wakaf ngono tok. Berarti urusan wakaf, urusan nikah, urusan cerai ngono tok. Tapi kalau di Aceh itu sampai ada hukum pidana barang. Nah, masalah-masalah pilihan hukum pidana ini dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam terjadi perbuatan zina ya dua orang tersebut bersama-sama diantaranya bukan Islam, maka pelaku beragama bukan Islam memilih dan menundukkan diri sukarela pada hukum jinayah. Nah, itu loh Rek. Walaupun dia bukan beragama Muslim, Islam, tetapi kalau ini melanggar hukum jinayah, maka dia hukum dengan cara hukum jinayah juga. Artinya apa?
kau nek melanggar syariat Islam, walaupun kamu bukan beragama Islam, kalau itu di wilayah Aceh, maka hukuman yang berlaku adalah hukuman konon Islam, hukum sinaya. Tidak peduli. Apalagi wong muslim teman-teman ya. Penduduk Aceh ini melakukan perbuatan zinaya di luar Aceh, maka berlaku undang-undang. Dan sebaliknya, ketika orang Aceh melakukan zinaya di luar wilayah Aceh, maka yang berlaku adalah KUHP, Rek. Misalnya orang Aceh melanggar kasus hukum di Jakarta, maka yang digunakan adalah undang-undang nasional, undang-undang KU, bukan konon atau bukan undang-undang asal daerah pelaku itu. Makanya terkadang untuk zona atau wilayah resort kepolisian, wilayah-wilayah kejahatan itu biasanya di perbatasan-perbatasan. Misalnya kalau di sini mungkin di Ciro, di Ciwi, itu kan perbatasan wilayah Sidoarjo sama Mojokerto. Jadi banyak kejahatan ketika langsung melayu nang di Sidoarjo. Akhirnya polisi ini kayak wah nih rek mlebu buku wilayah. Begitu juga orang itu. Makanya ono PSK, ono warung-warung itu yang ada di perbatasan-perbatasan itu. Sehingga ketika ada razia Satpol PP, iki wilayah di wilayah Sidoarjo atau wilayah itu. Walaupun mungkin bisa juga koordinasi kerjasama antar daerah itu. Tetapi kalau ngomong wilayah hukum peraturan daerah, itu adalah sesuai wilayah daerah kabupaten. Makanya di wilayah perbatasan ini banyak muncul biasanya sing gelek ya warung-warung remang-remang, SK, musim budget plus dan apa. Itu biasanya di perbatasan itu. Ini yang banyak kalau adik-adik ngamati. Sehingga ketika ada persoalan hukum di wilayah terotirannya, yo gak senanggap ya. Atau mungkin ada ketika kecelakaan di situ, ya hubungannya gak karo Polres kene, Satlantas kene, tapi Satlantas Sidoarjo atau bisa juga Polsek terdekat. Ayo coba depan rumah sakit Ciko ya, nubrukno dier ngono. Gue urusannya, mosok kan urusannya Polres Mojokerto ya ra. Ya kono Polsat Lantas Sidoarjo. Sepedamu bisa juga ditahan di sana, tidak di sini. Ini contoh biasa terjadi. Nah, ini kalau kita bicara hukum syariat Islam, kalau masyarakat Aceh melanggar kasus zinayah di daerah lain, maka yang berlaku adalah hukum KUA. Tetapi kalau masyarakat Aceh melanggar zinayah di daerah Aceh, maka dia gunakan ada hukum konon zinayah. Kalau orang luar Aceh melanggar hukum zinayah, maka berlaku hukum zinayah itu bagi orang walaupun dia bukan warga situ. Nah, ini uniknya, pluralisme hukum atau pelaksanaan hukum di negara kita seperti itu. Nah, pada konon-konon hukum tertentu ada juga yang memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sampai 50 juta. Ada juga denda itu sebagai maksud ayat tersebut adalah sesuai dengan peraturan undang-undangan. Tapi mengenai hukum zinayah dikecualikan pada ayat 1 dan 2. Tidak semua didenda. Tetapi yang berlaku adalah hukum syariah Islam. Ono dicambuk dhisik mau didenda piye ngono rek. Baik, dalam pengakuan hukum pidana atau melalui Undang-Undang Nomor 31 atau juga Undang-Undang RU KUHP, pengakuan zinayah Undang-Undang Nomor sesuai dengan pernyataan Van Savikni bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan berkembang dengan bangsa. Bisa juga hukum itu berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat atau dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Itu ya.